menang, tidak kooperatif dengan petugas kesehatan. Kira-kira Salsabila Naila, apa yang bisa Anda lakukan ketika anak mengalami ini, anak usia prasekolah? Dia kangen dengan teman-teman mainnya, ya, sehingga dia menangis, menolak makan, tidak kooperatif. Apa yang bisa Anda anjurkan? Salsabila Naila ada? Izin menjawab, Ibu, menjadi teman. Menjadi teman. Apalagi Stefani. Stefani. Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang teknologi udah canggih. Ya, kan nggak mungkin karena dia kangen sama temennya terus kita bawa temennya ke rumah sakit. Sementara kondisi masih COVID ini masih ada hari ini ya. Masih ada orang yang masuk rumah sakit karena positif COVID. Nah, yang bisa kita lakukan ya bisa melakukan video call. Ya kan ada grup-grup kan. Biasanya mereka anak TK misalnya. Anak TK itu ya kalau kamu berkunjung ke sekolah TK ya, orang tuanya itu berkumpul menunggu anak bersama-sama. Entah rujakan, entah arisan, entah apalah ya. Mereka biasanya punya grup ya. Nah, dari situ bisa kita manfaatkan untuk melakukan panggilan ya, tentunya dengan persetujuan dulu ya, dengan kita ngajarin orang tuanya sehingga orang tuanya berkoordinasi dengan orang tua lainnya tadi ya, supaya anak ini tidak merasa sendiri ya, efek dari berpisah dengan lingkungan tadi ya. Dulu ketika belum ada COVID ya, memang bisa kita lakukan ya, tapi dengan adanya perkembangan penyakit, nah, kita menggunakan teknologi untuk memenuhinya ya. Kehilangan kontrol terhadap dirinya, yaitu karena adanya pembatasan aktivitas, ya, apalagi kalau pasien terpasang infus, terpasang NGT, ya, terpasang oksigen, dan seterusnya. Merasa kehilangan kekuatan diri, tidak bisa bermain bebas, mempersepsikan sebagai hukuman. Nah ini anak usia toddler itu melihat segala sesuatu yang dialami yang tidak menyenangkan itu sebagai hukuman. Jadi termasuk efek perceraian orang tua ya, efek perceraian orang tua pada anak usia prasekolah, usia toddler juga merasa itu sebagai hukuman terhadap kenakalan dirinya. Itu yang dirasakan ya, itu harus kita pahami orang dewasa ketika mau bercerai. Harus menyiapkan anak sedemikian rupa ya, jadi jangan egois. Oke lah orang dewasanya mau bercerai, tapi bagaimana dampaknya kepada anak itu harus dipikirkan ya, sehingga merasa malu, bersalah dan takut ya. Ketakutan terhadap perlukaan akibat tindakan dan prosedur yang mengancam integritas tubuhnya. Integritas itu ini ya, keutuhan ya, terbebas dari luka ya, intaknya kulit ya. Reaksi yang muncul, anak menjadi agresif, marah dan berontak, ekspresi verbal marah, tidak kooperatif dengan tenaga kesehatan, ketergantungan pada orang tua. Nah, yang repot ini nih, ekspresi verbal marah. Nanti Anda akan bisa melihat ya. Ekspresi verbal itu tergantung kebiasaan-kebiasaan dia di rumah. Ya. Meskipun mungkin orang tuanya tidak mengajarkan, tapi dia mendapatkan hal negatif tadi dari lingkungan di mana dia berada. Ya. Jadi pernah ada anak mengekspresikan verbalnya itu kata-kata binatang yang tidak pantas. Ya. Nah, karena kembali lagi kepada di mana dia tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, kadang itu ya harus kita pahami juga. Ya. Ya. Jadi dengan memahami bahwa anak itu tadi unik ya, tidak sama responnya terhadap satu keadaan, dan juga kita pahami anak itu tumbuh di daerah mana, dibesarkan di lingkungan yang seperti apa ya, sehingga kondisinya pada saat ini seperti ini. Nah, yang penting tugas kita tadi ya, mengedukasi
anak dan orang tua. Anak yang sudah bisa berbahasa, ya sudah bisa berkomunikasi secara verbal, ya bisa kita lakukan edukasi. Ya, jadi edukasi tidak hanya pada orang tua, tetapi juga pada anaknya yang sudah bisa diajak berkomunikasi. Nah, kalau pasien kita masa sekolah, ya kecemasan tadi, anak merasa dipaksa berpisah dengan lingkungan yang dicintai, yaitu keluarga dan kelompok sosial. Kelompok sosial di sini lebih ditekankan sekolahnya, ya. Jadi anak usia sekolah itu fokusnya kepada gurunya, teman sekolahnya, pelajaran-pelajaran yang disukainya, dan seterusnya. Kehilangan kontrol terhadap dirinya karena ada pembatasan aktivitas sama dengan yang tadi, ada perubahan peran dalam keluarga, kehilangan kelompok sosial, perasaan takut mati, adanya kelemahan fisik, adanya perubahan peran ya. Ketika ada anggota keluarga yang sakit, biasanya peran akan berubah. Ya, kan kalau ibu ada di rumah, semua pekerjaan dihandle sama ibu, ya kan? Tapi ketika ibu harus menunggu anaknya di rumah sakit, maka tugas-tugas ibu harus dilimpahkan kepada yang lainnya, berbagi tugas ya, yang tadinya dihandle satu orang ibu, ya, maka akan dihandle oleh orang lain ya, berbagi tugas. Kalau anak-anaknya banyak atau dia tinggal di rumah keluarga besar misalnya, ya, intinya ada perubahan peran. Perasaan takut mati ini anak usia sekolah ya, anak usia sekolah itu sudah ada pelajaran agama ya, ada pelajaran agama, kemudian juga kemampuan kognitif ya, menurut teorinya siapa, si Jean Piaget itu ya, dia sudah mulai bisa berpikir ke arah sana ya, memang belum bisa berpikir abstrak seperti anak SMP SMA ya, tapi anak usia sekolah ini sudah, kalau sudah kelas 4 misalnya itu sudah bisa berpikir ke arah bahwa nanti suatu saat akan mati, kemudian nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi konsep perasaan takut mati sudah ada, ya, karena sudah mulai belajar tentang itu. Ya, jadi saya ingat banget anak saya dulu kelas itu dari kelas 4. Mah, mulai hari ini aku mau sholat 5 waktu. Kenapa? Ya, karena takut nanti kalau mati aku dihukum sama Allah. Ya, jadi udah ada konsep ya tentang kematian, bahwa kematian itu ada konsekuensinya ya. Nah, itu sudah mulai ke sana. Reaksi terhadap perlukaan atau nyeri ya, mengekspresikan secara verbal atau non verbal ya. Verbal misalnya, kalau verbal kan disampaikan, kalau non verbal misalnya apa, Alia Nabila? Yang non-verbal, Ibu. Terhadap perlukaan atau nyeri. Kesakitan gitu, Ibu. Meringis ya. Atau tadi menggigit bibirnya atau memegang dengan erat ketika dilakukan tindakan. Mengontrol perilaku bila nyeri akan menggigit bibir, menggigit atau memegang sesuatu dengan erat. Ya, rasa sakit karena perlukaan atau pembedahan menimbulkan respon anak bertanya-tanya, menarik diri dari lingkungan, menolak kehadiran orang lain. Ya, ini tadi pada umumnya usia-usia ini seperti ini responnya. Ya, anak usia sekolah. Bagaimana reaksi orang tua? Ya, tadi sudah disampaikan di depannya, dari mulai yang takut, ya, merasa bersalah, stres, cemas, dan seterusnya. Jadi reaksi orang tua terhadap hospitalisasi, ya, perasaan cemas dan takut muncul saat menyaksikan anaknya mendapat prosedur yang menyakitkan. Makanya kita kadang bilang sama orang tua ketika mau melakukan tindakan, apakah ibu mau melihat atau mendampingi anak? Ya, kadang ada ibu yang menolak karena tidak tega. Ya, jadi dia menyerahkan kepada kita, ya, petugas kesehatan.
Rasa cemas paling tinggi ya saat menunggu informasi tentang diagnosa penyakit anaknya, saat pertama kali membawa anaknya ke rumah sakit untuk dirawat karena merasa asing dengan lingkungan, traumatik dengan pengalaman hospitalisasi sebelumnya, interaksi kurang baik dengan petugas kesehatan ya, sudah dijelaskan tadi di depan. Nah, biasanya perilaku diekspresikan dengan menangis, perasaan tidak tega, sering bertanya berulang-ulang untuk hal yang sama pada orang yang berbeda. Jadi kamu nanti kalau ada pasien yang seperti ini bertanya terus. Ya, bahkan setiap perawat yang ada di situ ditanya. Ya, karena dokter kan jarang, dokter hanya sesekali, ya, misalnya sehari sekali atau ada yang 2 hari sekali. Ya, maka kita yang ada tiap hari di situ, ya, jangan menganggap dia cerewet, ya, bawel dan sebagainya. Ya, hal-hal yang tidak, memang kondisinya memang dalam keadaan tadi reaksi yang cemas. Ya, dia butuh kepastian tentang kondisi anaknya. Makanya tadi Anda perlu mengedukasi sampai tuntas, ya, sehingga dia tidak akan bertanya berulang lagi karena sudah paham, ya, sehingga kecemasannya menurun, ya. Reaksi yang lainnya juga gelisah, ekspresi wajah tegang, bahkan marah. Jadi jangan heran nanti ada pasien, orang tua pasien yang marah-marah ketika melihat kondisi anaknya, ya. Perasaan sedih muncul pada saat anak dalam kondisi terminal, ya. Kita kan kalau sedih apa? Menangis, ya. Menangisnya pun berbeda-beda, ya. Ada yang menangis sesenggukan, ada yang menangisnya rada kencang, ada yang menangisnya kencang sekali, ya, bahkan sampai guling-guling dan sebagainya. Bahkan pingsan juga ada, ya. Mengetahui anaknya tidak ada harapan untuk sembuh dan menjelang ajal. Perilaku orang tua biasanya sedih yang teramat sangat berduka, mengisolasi diri, tidak mau didekati orang lain, tidak kooperatif dengan petugas kesehatan. Itu harus kita pahami. Biarkan saja dia berduka, ya. Tapi tetap ketika ada informasi yang harus disampaikan, kita sampaikan. Fasilitasi tempat kalau memungkinkan, ya. Tergantung nanti kondisi di lapangan seperti apa, ya. Tapi ini harus saudara pahami respon-respon orang tua dan anak tadi, ya, ketika mengalami hospitalisasi. Jadi kondisi ini jangan diperberat oleh perilaku kita yang kurang care tadi. Makanya konsep caring dalam asuhan keperawatan itu jadi nomor 1. Ya, caring, udah itu aja. Bahwa manusia itu butuh pemenuhan kebutuhan dasarnya. Ya, kalau Anda belajar yang lalu di konsep perawatan dasar, kebutuhan manusia itu bukan hanya kebutuhan fisik kan, tapi bio, psikososial, spiritual, kultural. Ya, jadi itu harus kita penuhi. Ya, jadi jangan diperberat dengan kondisi hospitalisasi ini, diperberat oleh sikap-sikap kita yang tidak caring tadi. Ya, perasaan frustasi muncul pada anak dirawat dalam waktu lama. Ya, kalau sedih tadi kan pasien-pasien terminal menjelang ajal, tidak ada harapan hidup. Ini ya ada harapan hidup tapi butuh perawatan yang lama, ya. Makanya sakit itu yang terjadi pada orang tua yang mengalami frustasi, ya, sehingga dia tidak, kadang-kadang dia tidak kooperatif, putus asa, menolak tindakan dan pulang paksa. Sania udah saya tanya belum tadi ya? Sania belum ya? Apa yang harus Sania lakukan sebagai perawat ya nanti ketika pasiennya minta pulang?
pulang paksa di rumah sakit? Kemarin waktu praktek keperawatan dasar pernah lihat nggak pasien pulang paksa? Pak Dimas. Dimas. Izin Bu, terkait pasien yang langsung pulang ya Bu. Kenapa? Kamu harus bagaimana ketika ada pasien minta pulang paksa? Mungkin kita sebelumnya edukasi dulu Ibu terkait. Udah nggak mempan, edukasi pokoknya intinya pulang paksa. Terus kamu gimana? Ya udah, baik lagi ke keluarganya, kalau dari keluarganya bersedia untuk menerima negatif apa yang terjadi, mungkin nggak apa-apa Bu, karena kan itu udah tanggung jawab dari keluarganya Bu. Hak pasien, iya. Terus kamu sebagai perawat ngapain? Apa yang harus kamu kerjakan? Itu hak pasien, ya. Betul. Iya betul Bu. Iya, terus kamu sebagai perawat ngapain? Itu izin Bu, terkait sebagai hak pasien kita ya, yang pertama kan edukasi terlebih dahulu Bu, yang tadi sudah dibilangkan. Edukasi lagi. Udah nggak butuh edukasi, pulang. Ya mungkin. Boleh izin bantu menjawab Ibu? Yuk. Kan kalau menurut saya itu Bu, buat surat pernyataan pulang paksa itu ya. Kan Ibu bilang nggak ada, udah nggak ada tawar menawar lagi, mau pulang nih, mau pulang. Nah, kita tahu kondisinya tidak memungkinkan untuk pulang, ya misalnya terpasang oksigen, terpasang macam-macam gitu kan. Nggak boleh lupa. Tadi hak pasien kita hargai ya kan, karena keputusan ada di tangan tadi, menyiapkan info consent yang benar, ya. Info consent-nya dipenuhi dulu sebelum memulangkan pasien. Jangan lupa. Kalau sampai Anda lupa, kemudian baru sampai pintu gerbang pasiennya meninggal, nah, Anda punya bukti apa? Ya, ingat ya, kalau ada pasien pulang paksa harus dilengkapi dengan surat pernyataan ya yang sudah ditandatangani bahwa memang dia yang mau pulang sendiri, bukan kita suruh ya. Karena kalau kita kan memulangkan pasien dalam kondisi yang memang sudah sehat ya, maksudnya sudah membaik dan boleh pulang. Nah, pada kondisi tertentu seperti itu. Jadi pernah ada kasus baru sampai gerbang depan sudah meninggal pasiennya, tapi kita aman karena kita sudah membuat pulang paksa, dan tentu ada dokumentasi tadi. Anda sudah mengedukasi, Anda sudah melakukan advokasi dan sebagainya. Itu harus didokumentasikan ya. Edukasi dan sebagainya itu harus didokumentasikan. Karena ini kayak gini-gini nih, ya. Tiba-tiba pasien meninggal di jalan, ya. Belum naik mobil, masih di depan sana, baru mau naik ambulan pulang, ya. Itu bisa terjadi. Jadi jangan lupa itu ya. Nah, bagaimana reaksi sibling sekarang? Sibling itu apa, saudara? Kandung. Pada dasarnya tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap anak sakit maupun sehat. Tapi kan kenyataannya kalau ada anak sakit pasti kita akan lebih fokus pada yang sakit karena memang butuh bantuan. Anak sakit memerlukan kehadiran orang tua secara fisik pada awal perawatan, pada kondisi akut, dan juga pada fase terminal. Prioritas perhatian kepada anak yang sedang sakit, ya, baik kehadiran, uang, makanan, dan perlengkapan lainnya. Ya, kita kan kalau ada keluarga yang sakit, kita kayak boyongan ya, bawa ini, bawa itu, rempong lah pokoknya. Konsekuensinya anak yang lainnya ditinggal di rumah. Nah ini tadi ya, kalau dia punya support sistem keluarga tentu nggak masalah. Masalahnya kadang kita sebagai perawat anak, kan di ruangan anak kan ada peraturan anak kecil tidak boleh masuk gitu kan. Maksudnya anak-anak sehat ya, tidak boleh masuk ruang perawatan karena di sana banyak resiko infeksi. Nah, kadang kita dihadapkan si ibu ini anaknya 2, 1 sakit, yang 1 dia tinggal di kontrakan, nggak punya siapa-siapa, ya, suaminya cari uang, ya.
dipaksa anak ini dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu ada di satu rumah sakit, kepala ruangannya mengizinkan dia tinggal di situ, dibawa ke rumah sakit maksudnya ya, karena memang tidak ada pilihan lagi mau apa. Ya, dua-duanya butuh ibunya. Ya. Jadi kita harus bijaksana juga memang kalau pada dihadapan kasus seperti itu, nggak bisa kaku juga bahwa anak nggak boleh masuk situ. Terus anaknya mau bagaimana? Ya, nggak ada siapa-siapa lagi. Makanya pentingnya support sistem keluarga ya. Anda kalian semua kalau punya keluarga jaga silaturahmi. Keluarga itu penting ya. Atau kalau kita nggak punya keluarga dekat ya, tinggal di perkotaan ya karena ini kita kan kebanyakan urban. Baik-baiklah sama tetangga. Kadang tetangga juga sudah kalau kita baik dia juga baik sama kayak saudara sehingga bisa kita minta tolong bantuan. Dia pendatang di Jakarta, tidak punya tangga, belum kenal ya kan. Nggak ada siapa-siapa, tinggal di kontrakan sendiri, kondisinya seperti tadi ya. Nah, itu kadang ada juga ya. Jadi kita juga harus wise ya, bijaksana ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Cuman tentu harus ditekankan, bolehlah masuk ruangan tapi harus begini gitu kan. Ya supaya anaknya tidak sakit. Kalau harus pakai masker ya. Reaksi saudara kandung terutama saudara yang lebih muda misalnya yang dirawat kakaknya ya. Maka reaksi saudara yang lebih muda biasanya cemburu, rasa bersalah, takut dan cemas serta kesepian kalau dia ditinggal ya. Marah, cemburu, benci, jengkel, irritable ini sifat anak ketika cemburu ya ditinggal ibunya. Mengapa reaksinya seperti itu? Karena terjadi perubahan situasi babysitter. Masih untung sebenarnya tadi pada kondisi tertentu ada yang tidak menemani ya. Kurangnya informasi tentang kondisi saat sakit atau tidak adekuatnya informasi dari orang tua tentang kesehatan saudaranya yang sedang sakit. Nah, di sini ya, pentingnya kita mengedukasi para orang tua ya bahwa harus ada penjelasan kenapa dia lebih banyak waktunya saat ini untuk menemani saudaranya yang sakit. Nah, makanya dengan adanya teknologi saat ini ya, bisa video call dan sebagainya itu sebenarnya mengurangi ya. Dengan video call kan memperlihatkan ini loh kakakmu harus begini-begini, dilihatin di video begitu ya, diberi penjelasan ya supaya saudaranya bisa memahami. Tapi secara teori anak akan bersikap seperti ini pada umumnya ya. Intervensi keperawatan, prinsip intervensi keperawatan fokus pada keluarga dan juga traumatic care. Ya. Traumatik, jadi kita ya segala sesuatu tindakan yang kita lakukan pada anak sakit ya biasanya menimbulkan trauma pada anak-anak ya karena melukai ya, pasang infus, pasang EGT, pokoknya pasang segala sesuatu ya yang sifatnya invasif itu menimbulkan trauma pada anak. Bagaimana supaya anak tidak trauma? Nah, itulah perlunya pendekatan-pendekatan khusus sebelum melakukan tindakan. Bedanya asuhan keperawatan anak dengan keperawatan dewasa di sini ya, perlu pendekatan-pendekatan sesuai dengan tahap usia. Ya, kenapa tadi harus memahami tahapan usia saudara? Kenapa Anda bisa bayi, bisa toddler, ya, bisa preschool, school age atau adolescent, ya. Untuk intervensinya apa? Minimalis stresor, maksimalis manfaat hospitalisasi, memberi dukungan psikologis pada anggota keluarga, mempersiapkan anak sebelum dirawat di rumah sakit. Minimalis stresor dengan apa? Mencegah atau mengurangi dampak perpisahan, mencegah kehilangan kontrol, mengurangi rasa takut akan perlukaan tubuh dan rasa nyeri. Cara meminimalis dampak perpisahan, ya, melibatkan orang tua atau berperan aktif dalam perawatan anak. Orang tua berada selama 24 jam dengan anaknya atau rooming in. Ini sudah kita lakukan di Indonesia ya, membolehkan orang tua berada satu ruangan dengan anaknya, mendampingi anaknya selama 24 jam. Jadi kesempatan orang tua melihat anaknya kapan saja agar dapat mempertahankan adanya kontak orang tua dengan anaknya. Ini terutama
pada NICU biasanya ya, NICU atau PICU di mana anak harus dirawat di ruangan khusus yang tidak boleh ditemani sama orang tua ya, karena kondisi kritis sehingga kontaknya hanya saat waktu makan, menyusui atau memandikan dan seterusnya pada waktu-waktu tertentu saja kontaknya. Memodifikasi ruang perawatan anak ya. Ini juga sudah lazim di Indonesia, hampir beberapa rumah sakit sudah menerapkan ya, mendesain ruang perawatan anak itu ya seperti ruang bermain ya, seperti gambar-gambar dan sebagainya yang menarik perhatian anak sehingga anak itu merasa nyaman ya karena nuansanya nuansa di mana dia biasa bermain ya. Mempertahankan kontak dengan kegiatan sekolah, memfasilitasi pertemuan dengan guru dan teman sekolah, membantu melakukan surat. Nah, ini tadi yang memfasilitasi pertemuan dengan guru dan teman sekolah itu saat ini belum memungkinkan ya, sehingga tadi perlu menggunakan aplikasi apakah Zoom atau video call atau yang lainnya ya. Nah, cara meminimalis dampak perasaan kehilangan kontrol ya. Pada anak yang kooperatif hindarkan pembatasan fisik ya. Tapi kalau pada anak yang tidak kooperatif yang berontak-berontak ya, terpaksa kita lakukan pembatasan fisik. Pada anak yang diisolasi lakukan modifikasi lingkungan dan kontak orang tua serta anak dapat dipertahankan terutama pada bayi dan anak usia toddler. Karena dampak ya usia-usia ini dampak berpisah itu sangat tinggi ya, biasanya sangat menangis dan sebagainya, belum bisa. Buat jadwal kegiatan ya saat prosedur terapi, latihan, bermain dan aktivitas lainnya untuk menghadapi perubahan kebiasaan atau kegiatan. Ini terutama untuk yang tidak boleh ditunggu ya. Fokuskan intervensi keperawatan pada upaya mengurangi ketergantungan. Beri kesempatan anak mengambil keputusan, libatkan orang tua dalam perencanaan kegiatan asuhan keperawatan. Ini sudah lazim ya pada orang dewasa juga sama. Cara meminimalis dampak atau rasa takut terhadap perlukaan tubuh atau rasa nyeri. Mempersiapkan anak dan orang tua secara psikologis untuk prosedur tindakan yang menimbulkan perlukaan atau nyeri. Beri penjelasan dan dukungan psikologis. Ini kadang-kadang butuh waktu ini ya. Memang kalau orang dewasa kan cepat ya, kita kasih tahu dia cepat memahami. Kalau anak kan kita harus muter-muter dulu ya, memberi penjelasan, memberi contoh. Lakukan permainan lebih dahulu sebelum mempersiapkan fisik anak, misalnya bercerita, menggambar, nonton video, ya, dengan cerita yang berkaitan dengan prosedur tindakan, ya, misalnya pasien akan dioperasi ke bagian kakinya, ya, misalnya dari luka di kaki dan harus operasi. Ya, ambil boneka, ya, boneka itu kan punya kaki, ya, punya tangan. Nah, itu sambil bermain dijelaskan, oh bonekanya bisa bonekanya namanya siapa misalnya, ada sakit kakinya di sini, bagaimana supaya nggak sakit lagi, bagaimana supaya sembuh kembali, oh harus dilakukan tindakan apa, harus dilakukan apa gitu di bonekanya. Ya jadi diilustrasikan ya dengan bercerita tapi ilustrasi sesuai kondisi kesehatan anaknya tadi ya sehingga anak bisa memahami. Nah, yang penting anak itu mau sehat kembali ya. Mau sembuh. Ya. Nah, jadi diilustrasikannya kalau adik mau sembuh harus dilakukan ini sama kayak yang di boneka tadi gitu ya. Itu tentu nggak cukup sekali, butuh berulang-ulang sampai benar-benar anaknya bisa menerima ya juga. Kadang-kadang mereka masih menerima tapi masih menangis ya. Tapi bercerita bahwa iya kalau sembuh harus begini tapi masih nangis ya. Jadi respon anak ini pada anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi bisa seperti itu ya dengan penjelasan. Pertimbangkan untuk menghadirkan orang tua pada saat dilakukan tindakan. Bila anak tidak bisa menahan diri atau menangis, ya kita biasanya ya udah digendong sama mamanya misalnya ya ketika kita melakukan tindakan.
Tawarkan pada anak dan orang tua untuk mempercayakan pada perawat sebagai pendamping selama prosedur dilaksanakan. Itu tadi yang Ibu bilang ada yang tega, ada yang tidak tega melihat anaknya dilakukan tindakan invasif, ya, sehingga ya sudah diserahkan kepada perawat saja. Pada tindakan pembedahan elektif, lakukan persiapan khusus jauh sebelumnya, ya. Nah, tapi ini jarang ya di Indonesia sepertinya. Ini kan referensi dari luar ya, mengorientasikan kamar bedah, tindakan yang akan dilakukan, dokter bedah dan sebagainya. Ini mungkin pada klinik-klinik khusus ya memang ya. Pada kenyataannya di Indonesia kayak rumah sakit swasta yang memang bayarnya mahal ya. Ini biasanya dilakukan karena memang butuh waktu ya. Tapi kalau rumah sakit pemerintah yang pasiennya ngantri ya, boro-boro yang seperti ini. Ya, tapi paling tidak ya, paling tidak adalah sedikit komunikasi bagaimana menyampaikan ini semua kepada anak dan keluarga. Maksimalis manfaat hospitalisasi anak, membantu perkembangan orang tua anak, ya. Kemudian hospitalisasi sebagai media untuk pembelajaran orang tua. Tadi di depan Ibu sudah ingatkan, pasien kita adalah anak dan orang tua, di mana tugas kita mengedukasi orang tua dan juga anak. Anaknya sudah bisa kita ajak bicara, itu kita lakukan edukasi. Jadi ini media, ya. Hospitalisasi ini media ya pembelajaran buat anak dan orang tua. Di sana kita memberikan edukasi terkait dengan kejadian. Jangan sekarang dia dirawat dengan diare misalnya. Nanti datang lagi sebulan lagi sakit sama diare lagi, nggak boleh. Ya, harusnya tidak. Kalau edukasi kita berhasil, terjadi perubahan perilaku, anak diare lagi, harusnya seperti itu ya. Meningkatkan kontrol diri anak untuk tetap menjaga hubungan, membantu perkembangan orang tua dan anak dengan cara memberikan pada orang tua mempelajari konsep tumbuh kembang anak, kemudian reaksi terhadap stresor yang dirawat di saatnya. Bagaimana Anda mau mengedukasi mereka? Anda sendiri sakit orang tua ya, bagaimana caranya supaya anaknya bisa sembuh ya. Ya belajarnya kan yang misalnya suatu saat dinyatakan menderita thalassemia. Nah ini kan harus ada pemahaman ya supaya bisa menjaga kondisinya ya. Atau pasien leukemia ya, dengan mengetahui bagaimana perjalanan penyakit dan dampaknya ya, yang mudah infeksi misalnya pada pasien anak-anak dengan leukemia, sehingga dia harus selalu menjaga kebersihan, memakai masker ketika keluar rumah dan seterusnya. Ini tujuannya seperti itu ya, supaya bisa menjaga kesehatannya atau paling tidak penyakitnya tidak kambuh, tidak parah. Meningkatkan kemampuan kontrol diri, memberi kesempatan pada anak untuk mengambil keputusan, mengurangi ketergantungan pada orang lain dan percaya diri pada anak yang usianya lebih besar, memberikan penguatan yang positif melalui pujian pada anak dan orang tua ya. Jadi sekecil apapun yang dilakukan oleh anak dan orang tua, biasakan kita memberikan pujian supaya dia semangat untuk belajar lebih baik lagi. Fasilitasi anak untuk tetap menjaga hubungan sosial sesama pasien, teman sebaya, atau teman sekolah. Beri kesempatan untuk saling kenal dan membagi pengalaman, fasilitasi interaksi dengan petugas atau sesama orang tua sebagai kelompok sosial. Jadi kita punya peran di sini ya, bahwa apalagi yang dirawat lama, penyakitnya sama dalam satu ruangan, itu kita adakan semacam diskusi ya, supaya apa? Supaya sharing yang sudah berhasil ini sharing kepada yang pasien baru gitu loh ya,
supaya apa? Membantu tadi mengurangi dampak hospitalisasi. Oh, ada harapan sembuh, oh, dilakukan tindakan ini tuh aman dan sebagainya. Jadi pasien-pasien yang sudah berhasil dan sebelum pulang itu bisa tuh dilakukan sharing pada pasien baru. Jadi kita di samping mengurangi dampak tadi ya perpisahan dengan lingkungan rumah, ya baik anak maupun orang tua, mereka mendapat teman baru, ya kemudian bertukar pikiran dan sebagainya. Karena merasa kita kumpulkan mereka punya nasib yang sama, rasa yang sama. Ya rata-rata ketika anaknya didiagnosa penyakit yang cukup serius dan harus dioperasi misalnya, ya kan tidak semua orang bisa menerima operasi. Saya aja waktu mau dioperasi mikir-mikir, ya padahal cuma mau dikuret doang. Dikuret itu dibius total ya. Nanti saya bangun lagi apa enggak ya? Kan saya berpikir begitu, ya. Sama ketika anak kita akan dilakukan tindakan, orang tua cemas, anak cemas, ya. Dukungan pada keluarga, berikan dukungan untuk mau tinggal dengan anaknya di rumah sakit, ya kita sih sudah ya di Indonesia. Fasilitasi keluarga untuk berkonsultasi dengan psikolog atau ahli agama bila mengalami masalah psikososial dan spiritual ya tadi, terutama pasien-pasien terminal ya. Dukungan untuk menerima kondisi anaknya dengan nilai atau norma yang diyakininya, fasilitasi untuk menghadirkan saudara kandung, keluarga yang berdampak positif pada anak. Persiapan anak untuk hospitalisasi ya sebelum masuk rumah sakit, siapkan ruang rawat sesuai dengan tahapan usia dan jenis penyakitnya. Itu kalau rumah sakit itu kosong ya. Pada kenyataannya kayak RCM, misalnya persahabatan, ruangannya seringnya penuh, ya sehingga kita ngantri mau masuk rumah sakit ya. Dan anak dirawat secara berencana 1-2 hari sebelumnya orientasikan ini kecuali ruang bedah memang ya. Ruang bedah memang direncanakan sehingga ada proses orientasi sebelumnya, ada waktu ya. Nah, hari pertama dirawat, kenalkan perawat dan dokter yang akan merawatnya, orientasikan anak dan orang tua pada ruang rawat dan fasilitas yang bisa digunakan, kenalkan dengan pasien lain yang akan sama. Jadi minimal mengurangi ya. Jadi informasi, kembali lagi informasi ya yang baik itu akan mengurangi dampak hospitalisasi termasuk pengenalan lingkungan ini ya. Berikan identitas pada anak, papan nama dan sebagainya, jelaskan peraturan, lakukan pengkajian riwayat keperawatan, dan lakukan pemeriksaan fisik dan lainnya. Ingat ya, pemeriksaan fisik pada anak itu bukan head to toe, ya, tapi yang sakit disentuh terakhir atau diperiksa terakhir. Ya, kalau orang dewasa kan head to toe, tapi pada anak-anak tidak. Yang sakit itu biasanya nggak boleh disentuh, ya. Jadi Anda lakukan pemeriksaan fisik itu di bagian lain-lain dulu, yang sakit terakhir. Ya, kalau Anda sudah disentuh yang sakitnya udah nangis duluan, ya. Kalau sudah nangis repot melakukan pemeriksaan. Nah, jadi sakit dan hospitalisasi ini menggambarkan dua stres yang paling berarti dalam pengalaman anak dan keluarga. Ya, anak-anak sangat mudah mendapat stres akibat perpisahan dengan orang tua, kehilangan kontrol pada lingkungan yang baru dan asing, serta takut terhadap cedera tubuh dan nyeri. Begitu pula anggota keluarga, terutama orang tuanya, menanggung stres yang sama walaupun secara fisik tidak merasakan. Ya, tapi kalau orang tua lebih kepada masalah psikologis. Ya. Seperti diketahui, kelompok profesional profesi keperawatan dalam pelayanan kesehatan mempunyai waktu yang paling banyak dengan klien dibandingkan dengan profesi lainnya. Ya, kalau dokter kan visit sebentar ngasih resep dan sebagainya sudah. Ya, kalau kita kan meskipun kita tidak 24 jam 3 shift, tapi judulnya kan judul profesinya adalah perawat. Ya, jadi orang taunya perawat. Ya, jadi baik buruknya pelayanan satu rumah sakit biasanya dilihat dari pelayanan keperawatannya, karena dia lebih banyak kontak dengan pasien, ya. Dan itu kalau di teori manajemen menjadi strategi marketing yang sangat efektif, ya. Ketika orang puas dengan pelayanan satu rumah sakit, dia akan bercerita pada keluarga, teman, sahabat dan semuanya, ya. Dan itu menjadi marketing yang positif sehingga orang akan
merujuk kepada kepuasan tadi, kepuasan pelanggan. Oh, di sana bagus loh perawatannya, oh di sana bagus ini, dan seterusnya ya. Jadi mulut ini ya menjadi bagian dari marketing mouth to mouth tadi, dari pasien yang puas ya. Makanya di sini kita sebagai perawat ya tentu harus memikirkan itu, makanya ada pelajaran manajemen keperawatan ya, dalam rangka apa? Meningkatkan mutu, bagaimana kita menjaga mutu dari asuhan perawatan. Nah, kalau pelayanan kita berkualitas pasti akan berdampak kepada pemasukan suatu institusi. Kalau institusi pemasukannya meningkat, tentu kesejahteraan pegawai juga akan meningkat, insya Allah. Jadi kembali kepada kita kan, perbuatan kita yang baik tadi insya Allah akan berdampak baik kepada kesejahteraan kita. Ya, baik, kita lanjut kepada topik berikutnya, konsep bermain ya. Kelihatan nggak? Terlihat, Ibu. Oke ya. Konsep bermain pada keperawatan anak ya. Bermain ya, ada undang-undangnya di sini ya. Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 pasal 11. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Ya, jadi bermain itu banyak faktornya ya, bukan hanya ketangkasan fisik saja ya, tapi pada pengembangan diri. Ya, meskipun ya kalau undang-undangnya ini kan setiap anak berhak. Tapi kan pemenuhannya tergantung orang dewasa di sekitarnya. Ya, kenyataannya kita masih melihat anak-anak yang harus membantu tulang, membantu mencukupi ekonomi keluarga, ya kan. Banyak juga anak-anak terlantar di jalan dan sebagainya. Nah, itu memang menjadi PR atau tugas negara sebenarnya ya, untuk memenuhi undang-undang ini. Ya, jadi tanggung jawab bersama, dan yang paling ini ya negara yang harusnya bertanggung jawab ketika melihat anak bermasalah ya, kalau lihat undang-undang ini. Fungsi bermain ya merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kesenangan atau kepuasan. Bermain merupakan cerminan kemampuan fisik, intelektual, emosional, dan sosial ya. Jadi ini kemampuannya ya. Ketika bermain ya ada selain fisik ya. Kalau untuk bermain di rumah sakit ini harus kalian bawahi kemampuan fisik ya. Kalau pasien yang pakai oksigen boro-boro mampu secara fisik, dia saja lagi mengumpulkan energi untuk bertahan hidup kan ya. Bermain merupakan media yang baik untuk belajar. Belajar apa? Tadi belajar mematangkan emosionalnya, belajar membangun hubungan sosial ya. Perkembangan sensori motorik ya. Jadi aktivitas sensori motorik merupakan komponen utama bermain pada semua anak. Ya. Anak mengeksplorasi aktivitas fisik untuk perkembangan otot dan memberikan tujuan utama melepaskan energi yang berlebihan. Ya. Jadi bermain itu ada pengembangan motorik halus ya, memegang benda-benda kecil, ada motorik besar seperti berlari, melompat, memanjat dan sebagainya. Ya, yang melibatkan otot-otot besar. Bermain sensori motorik menjadi berbeda seiring dengan meningkatnya kedewasaan ya. Seperti bermain games, papan luncur dan sepeda. Ini kan makin bertambah usia ya. Tadi kemampuan motoriknya terus meningkat ya. Nah, untuk perkembangan intelektualnya melalui eksplorasi anak belajar tentang warna ya. Kemudian ukuran, tekstur ya. Tekstur itu misalnya dengan bermain pasir ya. Juga bisa merasakan bagaimana sensasinya ketika menyentuh pasir, menyentuh lilin, apa itu play-doh apa ya? Play-doh ya.
dan sebagainya. Itu melatih. Anak belajar signifikansi angka, menghubungkan kata dengan benda, memahami konsep yang abstrak, ya, yang berhubungan dengan bank ya di atas. Ngerti nggak di atas ya? Taruh bukunya di bawah meja gitu. Nah, pada Coba deh, lu liatin yang di bawahnya abortus yang punya itu apa sih? Gua nggak bisa baca deh. kok ada suara masuk ya? Siapa ya? Oh, ada 40 orang ya? Ada dosen lain yang masuk? Halo, Cipen, monitor, siapa yang 40? Izin Ibu, mungkin terkendala jaringan. Iya, siapa yang 40-nya? Kok ada 40? Kalian kelas berapa? Izin Ibu, ada Kelas berapa 43. Ada Oh, 43. malah kurang ya. Cuman 39 sekarang. Coba si Pen dicatat siapa yang tidak masuk. Dari tadi hanya 40. Tadi 39, 40. Pikir mahasiswanya 38. Sampai mana tadi? Ya, perkembangan intelektual bermain juga membantu anak membedakan fantasi dan kenyataan. Ya. Fantasi misalnya bermain uang, ya, uang yang uang beneran dengan uang-uangan, ya. Kemudian sosialisasi, anak belajar membina hubungan dengan orang lain dan memecahkan masalah. Ya. Nilai moral dan etika, memberi dan menerima, mengetahui yang benar dan salah, bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ada sanksi ya kalau melakukan permainan. Kreativitas ya, anak bereksperimen untuk mencoba hal yang baru baginya dan juga merealisasikan ide-idenya. Kemudian kesadaran diri ya, anak memulai proses identitas diri. Identitas diri itu urutan keberapa di dalam konsep diri? Galih, Ibu kembali ke Galih. Tadi Galih dipanggil lama. Mana Galih? Nah, identitas diri itu urutan keberapa di dalam konsep diri? Konsep diri itu ada 5. Ya. Apa aja coba konsep diri Galih? Ada 5. Ada yang tahu konsep diri? Ada 5. Apa aja? Izin Ibu. Ya. Ada 5 itu gambaran diri, Gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran diri, dan terakhir identitas diri. Nah, ya. Jadi bicara identitas diri, ya, ini urutan dari konsep diri, ya, membentuk identitas. Kalau Anda tidak pernah bermain peran atau mengambil peran, kalau kita tidak pernah mengambil peran dalam suatu kegiatan, orang tidak akan tahu siapa Anda. Ya, jadi identitas itu terbentuk karena kita sudah mengambil bagian peran kita, ya. Nah, dalam bermain seperti itu, ya. Dengan bermain anak belajar tentang kemampuan mereka, membandingkan kemampuannya dengan orang lain dan belajar tentang pengaruh perilaku mereka terhadap orang lain, ya. Jadi peran bicara ya, peran diri siapa, perannya jadi apa, ya. Sehingga identitasnya jelas. Ada nilai terapeutik, bermain dapat melepaskan tekanan dan stres yang diakibatkan oleh lingkungan. Nah, ini tentunya yang cocok dengan rumah sakit, ya, bahwa
Bermain di rumah sakit ya bertujuan mengurangi dampak hospitalisasi. Ya. Beda bermain saat Anda melakukan stimulasi tumbuh kembang pada anak sehat. Ya, kan bermain untuk menstimulasi pada anak sehat kan ada dengan bermain misalnya bermain tangkap bola, ya, bermain gambar, ya, menyebutkan, kemudian menyusun balok dan sebagainya. Atau tadi coba angkat kakinya melompat, atau tadi letakkan ininya di atas meja, di bawah meja. Dia paham nggak konsep atas bawah? Itu dalam rangka stimulasi tumbuh kembang. Beda nanti kalau di rumah sakit ya. Kalau yang tadi stimulasi nanti Anda bawa anak ke laboratorium kan di lab kita kan. Lab anak nanti Anda bawa anak sehat ya. Nah, kalau pada anak sakit tujuannya mengurangi dampak hospitalisasi. Nanti Anda akan dituntut untuk membuat satu proposal bermain ya. Proposal aktivitas bermain kelompok ya. Dengan bermain, anak dapat mengekspresikan emosinya, mengkomunikasikan kebutuhan, ketakutan, dan keinginan yang tidak mampu mereka sampaikan dengan keterbatasan bahasa mereka. Ya, jadi dari gambar-gambar mereka bisa kita pahami bahwa anak ini stres atau apa ya. Jadi dia gambar mewarnai hitam semua misalnya. Ya. Kalau anak yang ceria kan warna-warni, enggak nih anak pilih warna hitam semua. Nah ini harus dieksplor, kenapa dia memberi warna hitam, apa yang dia rasakan saat ini. Nilai moral, dengan bermain anak belajar nilai moral yang dibangun oleh kelompok bermainnya dan berusaha untuk mematuhinya. Jadi ada aturan-aturan yang diterapkan dalam permainan dan semua yang terlibat dalam permainan tersebut harus mengikuti aturan tersebut. Nah, apa faktor yang mempengaruhi aktivitas bermain? Ya, tahap perkembangan anak. Ya. Yang kedua, status kesehatan anak, jenis kelamin, lingkungan yang mendukung, alat dan jenis permainan. Jadi nanti ketika Anda membuat proposal bermain pun Anda harus memperhatikan ini. Ya, anaknya usia berapa yang mau kamu ajak bermain? Nanti apakah usia bayi, toddler, preschool, school age, atau remaja. Status kesehatan anak, kan? Nah, yang boleh bermain itu yang seperti apa? Ya, yang memiliki energi, ya. Dipasang infus nggak apa-apa ikut bermain, asal hati-hati, jangan sampai gara-gara bermain infusnya malah terlepas. Ya. Tapi yang jelas pasien yang masih membutuhkan oksigen, ya masih pakai oksigen, itu tidak kita anjurkan untuk bermain karena dia sendiri lagi butuh energi untuk proses ya oksigen itu kan untuk seluruh energi yang dihasilkan oleh seluruh sel tubuh kita. Ya, jadi dia dalam kondisi lemah, ya tidak perlu kita ajak main dulu. Jenis kelamin ya ini juga akan menentukan permainan yang cocok ya. Jangan nanti anak laki-laki kamu kasih permainan boneka ya atau sebaliknya ya. Lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung ya memang sebaiknya ruang perawatan anak itu memiliki ruang khusus untuk bermain. Ya. Tapi mungkin kita nggak tahu nanti saudara apa? Nurse ya, nurse itu nanti kita akan praktek di Rumah Sakit Koja sama Bekasi. Seingat saya di Bekasi ada. Di Koja itu biasanya memakai ruangan yang kosong. Jadi ada satu ruangan, sebenarnya ruang rawat gitu ya, ada tempat tidur, tapi biasanya ada yang tidak ada pasiennya sehingga itu dipakai. Jadi intinya belum waktu kemarin itu terakhir belum ada ruangan khusus bermain ya. Nah, nanti kita lihat situasi di lapangan ya. Alat dan jenis permainan tadi ya, alat dan jenis permainan ini kita siapkan sesuai dengan tahap perkembangan usia anak. Jadi kalau proposal Anda misalnya tadi, oh saya proposalnya mau ini aja Bu, yang anak usia toddler misalnya.
Ya, jadi nanti Anda akan kumpulkan anak yang usia toddler, kemudian nanti jenis kelaminnya apa, ya ada apakah laki-laki semua atau perempuan semua atau ada dua-duanya, maka alat dan jenis permainannya tadi kita sesuaikan dengan usia dan juga jenis kelamin. Kalau status kesehatan tadi ya, yang masih butuh oksigen sebaiknya tidak usah ikut. Kalau terpasang infus doang masih bisa. Ya, kemudian misalnya tadi nggak ada sama sekali Bu ruangan untuk bermain kelompoknya, ya sudah lakukan saja di ruangan masing-masing. Misalnya di ruangan Novia misalnya ada 4 pasien, nah, tapi yang toddler hanya ada 2 Bu, berarti 2 itu ya, 2 itu dilakukan terapi aktivitas bermain. Mungkin bermainnya di tempat tidur masing-masing nggak masalah, tetapi kita berikan permainan yang sama ya, yang maksudnya yang usia dia tadi, kemudian juga berdasarkan jenis kelamin. Ya mungkin Anda bisa lakukan di beberapa ruangan kalau memang ruangan khusus bermainnya tidak ada. Tapi itu tetap dilaksanakan hanya di tempat tidur masing-masing. Hanya waktunya bersamaan karena kan Anda harus monitor bersama-sama ya dalam satu kelompok nanti itu bertanggung jawab. Karena Anda harus melihat bagaimana prosesnya berjalan dan Anda harus mengevaluasi. Ya. Nah, bermainan ya, klasifikasi bermain itu klasifikasi ada sosial affective play ya, yaitu anak belajar memberi respon terhadap stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Contoh, orang tua yang mengajak bayinya berbicara dan tersenyum, maka bayinya akan memberi respon mengoceh, tersenyum dan tertawa. Ini sosial affective play ya. Kemudian sense pleasure play ya, anak memberikan perhatian, menstimulasi indera mereka dan memperoleh kesenangan dari objek yang ada di sekitarnya, seperti cahaya, warna, benda objek tersebut. Contoh, anak bermain pasir, membentuk benda-benda dari pasir atau gunung-gunungan dari pasir, bermain air seperti memindahkan air ke botol atau bak. Tapi nanti kalau di rumah sakit jangan pilih yang seperti ini ya. Kamu bermain air nanti basah semua, repot ya. Atau bermain pasir juga nggak bisa ketika di ruangan ya, karena nanti akan kotor. Jadi pilih yang lain nanti yang sesuai. Ada skill play ya, permainan ini memberi kesempatan pada anak untuk belajar keterampilan tertentu dan anak akan belajar secara berulang-ulang. Contoh, bayi memegang benda-benda kecil, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan yang lain misalnya ya, mengendarai sepeda pada usia sepeda roda 3 khususnya ya. Nah, tapi kan nggak mungkin juga bermain sepeda di rumah sakit. Kalau benda-benda kecil masih bisa. Tapi benda kecil juga harus hati-hati karena toddler kan lagi fase oral ya, jadi semua apa aja dimasukkan ke dalam mulut. Nah, harus hati-hati juga. Occupied behavior, anak tidak bermain secara penuh, namun hanya berfokus sebentar pada hal-hal yang menarik perhatiannya, misalnya berjinjit-jinjit atau memainkan kursi atau benda lain di sekitarnya. Ini unoccupied behavior. Ini masih isi dramatic play ya. Anak berfantasi dengan menjalankan peran tertentu yang mereka lihat dalam keseharian. Contoh, anak berperan sebagai ibu guru atau orang lain di sekitarnya, guru, polisi, dokter, perawat dan sebagainya. Tapi jarang ya, anak kecil ditanya mau jadi apa, pasti jawabannya antara dokter, tentara atau polisi ya, dan guru. Jarang yang menyebut perawat ya. Entah itu kenapa yang harus dicari tahu. Ya, orang nggak mau jadi perawat. Games, ya ini masih terkait isi ya. Anak memilih jenis permainan, apakah permainan yang melibatkan orang lain atau anak bermain sendiri ya. Seperti bermain video games, catur, dan puzzle. Ya. Nah, berdasarkan
karakter sosial ya, karakteristik sosialnya ada onlooker play ya. Jadi anak hanya mengamati hal yang menarik perhatiannya tanpa mau terlibat. Kalau tadi jinjit dia aku jinjit, beda ya. Kalau ini dia hanya mengamati, anak hanya jadi penonton ya. Seperti anak mengamati orang bermain bola ya, nonton bola. Solitary play, anak asik bermain sendirian, namun terdapat anak lain dengan mainan yang berbeda, tetapi dalam area yang sama. Ini kebalikan dari parallel play. Jenis permainan ini biasanya dilakukan oleh toddler atau batita, di mana masing-masing anak memiliki mainan yang sama, berada dalam satu area, namun tidak ada interaksi dan tidak saling bergantung antar anak. Ini Anda harus paham kenapa hal ini terjadi pada toddler dan batita. Paralel play. Karena lagi fase egosentris anak usia ini. Kalau mainannya sama nanti rebut-rebutan ya. Makanya mainannya sama, berada dalam area yang sama namun tidak ada interaksi karena memang fase egosentris. Aku ini punya aku ya. Jadi kalau saudara sudah umur berapa sekarang? 20 ya. Masih aku berarti Anda termasuk batita atau toddler. Ya, paham ya? Kenapa disebutnya parallel play untuk anak toddler atau batita? Ya, karena kalau dikasih beda nanti iri, rebutan, ya, berantem, nangis dan sebagainya. Itu nanti Anda pikirkan mau main apa, usianya berapa. Associative play, bermain dalam kelompok dengan aktivitas yang sama, dapat saling meminjamkan mainan, tetapi belum terorganisir dengan baik. Anak bermain sesuai keinginan masing-masing, seperti bermain boneka, masak-masakan. Ya. Ini biasanya anak usia kelas sekolah, ya masuk sama anak SD awal. Ya. Cooperative play merupakan tipe bermain di mana anak bermain dalam kelompok dengan permainan yang terorganisir, terencana dan ada aturan tertentu seperti bermain sepak bolanya anak SD, SMP, SMA. Bermain sesuai usia bayi, contoh mainan gantung berwarna terang, mainan yang mudah dipegang, bermain di depan cermin, bermain air saat mandi, mencoret-coret kertas, boneka, mainan yang dapat didorong. Didorong ini karena apa? Anak bayi 9 bulan kan sudah mulai merangkak ya. Belajar berjalan umur 11 bulan. Ya, biasanya ada yang umur 11 bulan sudah bisa berjalan. Ya, jadi mainan yang dapat didorong sebenarnya membantu motoriknya dia ya untuk berjalan. Klasifikasi permainan yang cocok yaitu social affective play dan sense of pleasure play karena dipegang tadi ya. Warna yang terang di sini ya, warna terang itu yang memiliki spektrum luas ya, secara fisika ada warna ya. Menurut ilmu fisika itu ada warna-warna. Warna itu memiliki spektrum. Nah, yang spektrumnya luas itu contohnya warna merah ya. Makanya biasanya anak-anak itu diberi warna merah mainannya ya, karena yang mampu ditangkap oleh struktur mata bayi yang belum sempurna sistem sarafnya ya. Untuk toddler, contohnya bermainnya membongkar pasang mainan, boneka, kereta api, truk, sepeda roda 3, alat memasak, alat menggambar, bola, pasir, tanah liat, lilin, warna-warni ya. Klasifikasinya parallel play dan solitary play. Untuk prasekolah ya. Prasekolah mainan sepeda, mobil-mobilan, alat olahraga, berenang dan permainan balok. Ya, klasifikasinya adalah associative play, dramatic play, dan skill play. Usia sekolah, anak laki-laki alat mekanik, anak perempuan alat memasak boneka. Ya sebenarnya kalau kita lihat memasak itu bukan hanya urusan perempuan ya. Sekarang kalau kita lihat chef di hotel itu kebanyakan laki-laki. Ya, di mana-mana yang namanya chef itu kebanyakan laki. Jadi selama itu tidak mengganggu gendernya dia bahwa memasak itu kebutuhan ya dan bisa menjadi satu profesi chef
itu tidak masalah ya. Klasifikasi games dan cooperative play untuk anak usia sekolah. Anak usia remaja berolahraga seperti sepak bola, basket, bermain musik, alat gambar, klasifikasinya cooperative play. Meskipun ada juga yang menyendiri, tetapi semuanya sebenarnya kalau yang sendiri berarti ada masalah sosial. Sosial itu juga bukan masalah yang sepele ya, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri. Kalau orang yang mengalami gangguan sosial ya bisa-bisa bunuh diri kan, ya itu yang tidak diharapkan. Nah, tujuan bermain di rumah sakit apa? Ya, tujuan bermain di rumah sakit dapat melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Jadi meskipun sakit, ya tahap tumbuh kembangnya tetap dilalui. Jadi nanti ya di dalam form pengkajian ini rata-rata mahasiswa suka tidak mengisi di bagian tumbuh kembang. Ya, padahal tadi saya bilang kalau Anda memberikan asuhan keperawatan anak, Anda harus paham ya. Anak saudara yang saudara berikan asuhan tadi ada di tahap perkembangan mana, diisi tuh form pengkajiannya, ya. Kalau pertumbuhan kan diisi apa, berat badan, tinggi badan, ya kan, lingkar kepala, lingkar lengan dan seterusnya. Kalau perkembangan kita bisa menggunakan KPSP misalnya dilihat dari motorik kasar, motorik halus, kemandirian, dan bahasa. Kan seperti itu. Ya, bahasa itu lebih ke masalah sosial tadi, hubungan sosial. Ya, jadi tolong jangan nanti kebiasaan tuh mahasiswa itu tidak mengisi di bagian kolom tumbuh kembang. Padahal untuk anak sakit, ya meskipun tadi ya, meskipun begini, meskipun tujuan bermain di rumah sakit tadi ya mengurangi dampak hospitalisasi, tetapi ya misalnya, loh, kok anak segini kok nggak bisa ya bikin lingkaran, padahal menurut KPSP anak usia segini harusnya sudah bisa membuat lingkaran. Loh kok anak ini kok tidak bisa ya? Nah di situ Anda bisa mengisi tuh di konsep tumbuh kembangnya. Jadi di pengkajian riwayat tumbuh kembang ya Anda harus membawa alat untuk mengukur. Kalau kita nanti menggunakan, saya nggak tahu nih nanti Anda diajarin KPSP atau DDST ya, dengerin baik-baik Novia dan kawan-kawan ya. Apakah nanti Anda diberi sama dosennya atau saya belum baca betul ya di RPS, apakah konsep tumbuh kembangnya yang mau dipraktekkan itu mau pakai KPSP atau DDST ya, tergantung nanti ya. Kalau memang diminta DDST ya lakukan pengukuran perkembangan itu tumbuh kembangnya pakai DDST. Kalau dimintanya KPSP siapin alatnya sesuai dengan usianya ya. Jadi lakukan pengkajian itu, oh ternyata anak saya normal sesuai tumbuh kembangnya, anak saya mengalami keterlambatan dalam hal apa gitu ya. Jadi poin mana nanti dia yang gagal tidak bisa melakukan. Nah tetap itu kalau ada yang bermasalah meskipun tidak berhubungan dengan sakitnya, misalnya anaknya dengan diare saja lah, penyakit infeksi biasa ya. Diare kan tidak ada hubungan dengan tumbuh kembang, tetapi secara pertumbuhan dan perkembangan hasil pengkajian saudara ternyata bermasalah. Nah itu harus diintervensi ya. Jadi harus tumbuh kembang itu harus wajib dikaji karena pasien tetap pasien anak ya. Nah dalam tujuan bermain di rumah sakit juga diharapkan dapat mengekspresikan perasaan, keinginan, fantasi atau ide-ide dari anak yang sakit. Mengembangkan kreativitas dan kemampuan menyelesaikan masalah, misalnya mewarnai. Kita lihat mewarnainya rapi apa tidak, ya. Kemudian dapat beradaptasi secara efektif terhadap stres karena sakit dan dirawat. Nah, prinsip bermain di rumah sakit tidak boleh bertentangan dengan terapi dan perawatan yang sedang dijalankan. Ya, jadi tadi
kalau pasiennya masih butuh oksigen ya dalam kondisi yang masih lemas dan sebagainya, nggak usah kita lakukan terapi bermain. Ya, tapi kalau pasien sudah mau pulang ataupun belum boleh pulang tapi hanya pakai alat ringan saja seperti infus saja, tidak masalah, boleh bermain ya. Jadi tidak membutuhkan energi banyak, harus mempertimbangkan keamanan anak. Jangan sampai gara-gara bermain pasiennya jatuh, infus atau selang-selangnya terlepas ya. Dan dilakukan pada kelompok umur yang sama tadi. Makanya nanti di proposal harus jelas. Anda mau melakukan terapi aktivitas bermainnya ini untuk kelompok usia mana, ya? Jenis kelaminnya apa? Boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti Anda harus menyiapkan dua-duanya, baik untuk yang laki-laki maupun untuk yang perempuan, ya. Dan juga melibatkan orang tua. Jadi orang tuanya harus dilibatkan karena membantu memegangi anak, terutama anak-anak yang pakai itu tadi, pakai infus misalnya atau pakai selang-selang lainnya ya, karena jangan sampai terlepas ya. Jadi kita harus monitor tuh selama pelaksanaan ya. Nah, perencanaan bermain tadi ya, kelompok usia anak, jumlah anak yang mau diajak bermain, kondisi anak, tujuan bermain, waktu bermainnya kapan. Nah, ini harus disepakati dengan orang tua maupun juga oleh ruangan ya, si atau kepala ruangan. Dan kan Anda harus izin dulu ya. Izin kalau ada tempat bermain Anda harus izin ya. Pokoknya konsultasi dulu dengan ruangan ya, dan juga persetujuan orang tua yang mau ikut. Jadi nggak boleh dipaksa, yang nggak mau ya silahkan ya. Tapi kalau ternyata misalnya sebenarnya anaknya ada Bu, cuman orang tuanya belum pada setuju. Nah, disitulah Anda mengedukasi untuk apa anak itu bermain ya. Jadi diedukasi dulu tadi ya, sehingga dia bersedia. Pelaksanaan ya, aktivitas bermain ya diuraikan, kemudian alat bermainnya apa dicantumkan di dalam proposal. Pelaksanaan diuraikan, proses bermain yang dilakukan, respon anak dan keluarga. Berarti di sini ada yang bertugas memonitor jalannya kegiatan aktivitas bermain kelompok. Kemudian juga evaluasi menyeluruh dengan membandingkan pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Berarti kan tadi depan ada tujuan bermain untuk apa ya. Kemudian pencapaiannya seperti apa, hambatan yang terjadi apa. Ya, jadi harus ada mengobservasi di sini nih. Ya, nanti di laporan kegiatan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Tanya Ibu. Ya. Sebelumnya saya sama Malasari izin bertanya mengenai konsep bermain ini Bu. Kan sekarang kan yang ngetren kan gadget ya Ibu. Anak-anak sekarang lebih tertarik pada gadget. Gimana kalau nanti pas kita di rumah sakit melihat anak yang dirawat itu lebih suka bermain gadget gitu ketimbang permainan tadi yang sesuai klasifikasi usia tahap perkembangannya seperti itu Ibu. Kalau gadget mah tadi ya kamu datang dia sudah pegang gadget kan, di rumah juga ya. Nah justru disinilah ya, disinilah letak edukasi saudara pada orang tua dan juga anak ya. Kalau meskipun mereka suka gadget tapi seperti kayak mewarnai itu masih disukai anak-anak ya. Dan nanti dalam membuat proposal bermain Anda harus punya literatur review dari jurnal-jurnal hasil penelitian. Paham ya? Banyak loh ya. Kalau Anda searching banyak jurnal-jurnal terkait terapi bermain. Oh, bermain yang cocok untuk anak ini berdasarkan hasil penelitian si ini tuh ini. Ya. Enggak gadget aja, banyak referensi terkait dengan terapi bermain ya. Jadi ingat ya, saudara ini calon sarjana. Jadi ketika melakukan atau membuat proposal ya, punya referensinya yang terkini ya. Nah, kalau betul apa gadget itu bermanfaat atau tidak, lihat hasil-hasil jurnal. Ya. Kalaupun mau pakai yang gadget seperti apa yang cocok, silahkan. Kalau ada referensi, ya ingat ya, pakai referensi jurnal terkait terapi bermain yang
tentunya terkini lah ya. Jadi apa sih? Oh, menurut penelitian si A ya, ternyata bermain yang cocok untuk anak di rumah sakit untuk usia ini tuh ini permainannya. Waktunya berapa lama? Lihat tuh di jurnal itu disebutkan biasanya. Lamanya waktu bermain ya. Jadi lamanya waktu bermain tuh ya. Waktu bermain juga ada referensinya nanti Anda. Oh, hasil penelitian si A ini Bu sekian menit. Dasarnya apa? Oh, anak-anak ini memang tidak bisa berlama-lama bermain. Tadi terkait dengan energi yang dimiliki kan gitu. Ya. Paham ya sampai sini ya? Baik, terima kasih Ibu. Yang lain? Ya. Jadi tolong nanti kan Ibu PJ keperawatan anak. Oh, sorry. Ini yang nurse ya. Nanti ketika Anda praktek di entah Bekasi ataupun Koja, saya nggak tahu ya nanti saya bimbing di mana. Apakah di Bekasi atau di Koja. Nah, pengalaman yang kemarin yang di Koja ya, itu saudara dibanding-bandingkan dengan mahasiswa dari Karolus. Sebenarnya saya seperti ditampar ya, kebetulan saya bimbing di Koja. Malu sekali karena apa? Anda berniat melakukan penkes pada pasien, ya, tapi Anda tidak membawa media, ya. Anda hanya membawa kertas selembar, ya, kertas selembar, ya. Padahal Anda sudah diajarkan kalau membuat penkes itu harus ada satuan acara pembelajaran, ya kan? Belajarin belum di Promkes? Udah belajar Promkes belum? Izin menjawab untuk Promkes kita belum Ibu. Belum ya? Semester berapa ada Promkes? Bukannya semester 4 ya? Kalian semester berapa sekarang? Ya, semester 4 Ibu. Namun untuk Promkes sendiri kita belum tahu Ibu. Di semester ini nggak ada? Tidak ada Promkes Ibu. Ya udah kalau gitu nanti Anda mencari literatur ya bahwa ketika melakukan pendidikan kesehatan ya, Anda harus menyiapkan satuan acara pembelajaran. Satu. Yang kedua harus menyiapkan media. Ya, media itu bisa poster, bisa leaflet ya. Itu harus disiapkan sebelum melakukan penkes. Jadi jangan malu-malu ini, terutama yang di Koja, di Bekasi juga sama ya, karena prinsip ketika kita melakukan edukasi pada pasien, kita harus menyiapkan betul ya apa yang mau disampaikan kan ada di satuan acara pembelajaran ya, tujuannya apa, kemudian materinya apa. Nah, alat bantunya apa? Alat bantunya tadi bisa poster, bisa leaflet, bisa apa saja ya. Kemudian kalau Anda lihat ternyata poster itu ada di rumah sakit, ya pakai saja poster yang ada di rumah sakit. Oh, ternyata ada di lab, pinjam aja yang ada di lab. Oh, ternyata tidak ada, ya buatlah sendiri. Ya. Bikin leaflet yang bagus itu seperti apa? Ya, bikin poster yang bagus seperti apa? Ya, jadi harus ada alat bantu dalam menjelaskan, ya. Kemudian penkes juga harus dalam kondisi suasana yang memungkinkan informasi masuk seperti ini nih, ya. Saya dalam keadaan tenang menyampaikan, kemudian saudara juga di sana konsentrasi mendengarkan. Karena ada yang ditransfer informasinya. Begitu juga ketika Anda memberi penjelasan pada keluarga pasien. Bagaimana ya supaya informasi ini bisa diserap oleh si ibu? Ya, Anda harus menyiapkan lingkungan yang kondusif, ya. Misalnya ada ruangan kosong, yuk Bu kita ke sana. Nah, masalahnya kadang ada anak yang tidak mau ditinggal ibunya, ya. Kalau anaknya bisa digendong tidak masalah, digendong, dibawa ke tempat kita mau edukasi. Kalau anaknya terpasang macam-macam dan tidak mau ditinggal, kita bisa saja edukasi di tempat tidur pasien situ. Cuman settingnya ya, misalnya kerennya ditutup ya, supaya nggak mengganggu yang lainnya. Kemudian kalau pasiennya si ibunya duduk, kamu jangan berdiri, ya.
kalau ibunya duduk, kamu juga duduk. Cari kursi, pinjam kursi pasien sebelah misalnya, ya, atau cari kursi lain di ruangan lain. Ya, pokoknya harus disetting supaya informasi yang Anda sampaikan itu betul-betul bisa dicerna oleh si ibu pasien. Kan tujuan dari Penkes adalah perubahan perilaku. Ya. Nah, untuk menuju ke arah perubahan perilaku kan pemahaman dulu. Ya, jadi minimal apa yang saudara sampaikan itu dipahami oleh keluarga pasien. Ya, jadi betul-betul Anda menggunakan bahasa yang bisa diterima oleh pasien. Bahasa, ingat bahasa ya. Bahasa, kamu lihat tuh pasien kamu pendidikannya apa. Ya, bisa baca tulis apa enggak, kan gitu. Kamu kasih tulisan, ternyata dia tidak bisa baca tulis, ya misalnya. Ya, mungkin bisa dalam bentuk rekaman yang bisa didengarkan misalnya, atau video misalnya, ya bisa saja. Ya, kamu bawa laptop pun bisa untuk memperlihatkan, atau pakai HP saja misalnya, ya untuk membantu menjelaskan bisa. Ya, yang penting apa? Untuk tahu pasiennya paham atau tidak, Anda harus melakukan evaluasi yang sering lupa. Ya, jadi ketika melakukan pendidikan kesehatan, pasiennya dievaluasi, apa yang sudah saudara sampaikan ditanyakan. Atau suruh pasiennya menjelaskan kembali. Bisa nggak dia menjelaskan kembali poin-poin yang saudara sampaikan? Ya, kalau misalnya ada yang bisa dijawab, ada yang tidak itu Anda ulas kembali. Ya. Jadi intinya itu ya. Jadi jangan Penkes itu fokusnya hanya ke saudara, bahwa saudara akan ujian Penkes selesai, bukan. Ya. Tapi bahwa pekerjaan saudara itu bermanfaat, ya. Pekerjaan saudara bermanfaat buat orang lain, ya, pasien dan keluarganya. Karena kita berharap tadi anak itu sekarang sakit diare. Ya, jangan sampai dia sakit diare lagi, ya. Atau sekarang dia DBD, jangan sampai kena DBD lagi. Bagaimana pencegahannya di rumah? Kan gitu, ya. Atau dia asma misalnya, bagaimana supaya tidak kambuh asmanya? Kan begitu, ya. Jadi intinya apa yang saudara lakukan di samping memang ini sebenarnya kebutuhan saudara untuk mencapai satu kompetensi, tetapi apa yang saudara lakukan juga bersamaan ada manfaatnya untuk pasien. Ya, paham ya? Jadi benar-benar diusahakan Anda melakukan Penkes dengan baik, melakukan terapi aktivitas bermain dengan baik, dan tadi ya tolong baca lagi konsep tumbuh kembang, ya karena anak ya tadi anak itu punya ciri-ciri di setiap tahapan usianya. Sehingga mau nggak mau kita sebagai perawat harus bisa menempatkan tindakan kita sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Ya, oke, ada lagi yang lain? Nah, yang ingin saya sampaikan satu juga, ya, ada beberapa fokus-fokus pengkajian, tolong dicatat ya, fokus-fokus pengkajian di tahapan usia. Kalau ya pasien kita usia bayi, maka fokus pengkajian kita bayi itu kan sampai 12 bulan ya, sampai batasan 12 bulan, maka fokus pengkajian kita pada pre, intra, dan postnatal care. Dengar nggak Novia? Dengaran ya? Pre, intra, dan postnatal care. Kalau pasien kita usia toddler, ya, itu fokus kita kepada keamanan dan keselamatan. Ya, keselamatan dan keamanan, bukan nyaman ya, tapi selamat aman. Ya, karena apa? Pernah ada pasien usia toddler ini meminum cairan pembersih WC. Ya. Karena apa? Karena ibunya meletakkan sembarangan. Ya. Nah, itu juga nanti di rumah sakit, ya. Di dekat tempat tidur pasien itu ada colokan listrik apa enggak? Ya. Nah, itu pernah ada tuh, ya. Jadi anak itu merembet-merembet tempat tidur dan tangannya hampir dimasukkan ke saklar listrik itu,
ya di rumah sakit. Jadi karena ini kan nggak bisa diem lagi, belajar bergerak, berjalan dan seterusnya. Ya, aktivitasnya meningkat dibandingkan dengan anak bayi tadi. Ya, kalau anak usia preschool sebagian ikut ke toddler, sebagian ikut ke sekolah. Ya, karena dia sudah bersekolah kan TK. Ya, jadi masih ada keselamatan keamanan ya di usia-usia 4 tahun. Kemudian yang 5-6 ini ikut ke sekolah, sama dengan fokus pengajian pada anak usia sekolah, yaitu tentang sekolahnya tadi, gurunya, teman sebayanya, teman sekolahnya, pelajarannya, itu dia akan fokus ke sana. Makanya kalau memungkinkan maka dia tetap belajar pelajaran-pelajaran yang disukai di rumah sakit, dia tetap belajar, misalnya membaca, berhitung dan sebagainya. Ya, kemudian tadi dihadirkan gurunya, temannya. Kalau tidak memungkinkan hadir secara fisik sebelum COVID, bisa hadir secara fisik, ya kan? Nah setelah COVID sekarang juga sebenarnya sudah boleh ya membesuk ya. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan untuk hadir juga bisa video call tadi atau Zoom dan sebagainya. Ya, nah bagaimana dengan yang remaja? Fokus pengajiannya apa? Ada yang tahu? Coba Ibu pengen tahu. Ada yang tahu nggak? Ya, kalau kita punya pasien usia remaja, ya, kira-kira fokus pengajian saya apa ya? Coba tebak-tebak aja, salah nggak apa-apa. Yuk silakan. Ada yang bisa jawab? Usia remaja, kamu nanti dapat pasien usia remaja 16 tahun misalnya. Maka kamu akan fokus pengajian kemana? Mei, Merisma. Kira-kira apa, Mei? Alhamdulillah, asal. Izin menjawab Ibu, kebutuhan edukasi nggak Bu? Bukan kebutuhan, yang fokus pengkajian, artinya Anda harus mengkaji ya. Jadi kalau anak remaja, maka fokus pengkajian kepada masalah seks bebas, narkoba, minuman keras, itu hal yang udah anasarka ya. Jadi kayak kelihatan gemuk gitu badannya. Entah waktu itu kenapa diagnosanya ke arah ginjal ya. Ternyata beberapa hari kemudian dia melahirkan di kloset rumah sakit. Ya. Kemudian pernah juga ada anak dengan TBC ya. TBC, tahu penyakit TBC? TBC kan penyakit infeksi ya. Penyakit infeksi yang dikarenakan daya tahan tubuhnya rendah ya. TBC ini kan ada di mana-mana nih. Kita bisa saja menghirup kuman TBC di mana. Nah, kenapa anak ini sampai sakit? Karena daya tahan tubuhnya rendah. Kenapa daya tahan tubuhnya rendah? Setelah digali ternyata dia HIV positif. Ya. Jadi HIV-nya dari mana? Dari narkoba. Ya, ternyata ibunya juga pemakai sama. Ya, jadi ibu dan anak sama-sama pemakai. Umur 16 tahun. Ya. Jadi banyak kasus-kasus seperti itu ya. Kenapa ada fokus-fokus pengkajiannya? Kembali lagi kepada tahapan tumbuh kembang, di mana anak remaja itu memang lagi fase transisi dari remaja dari anak-anak ke dewasa, di mana dia ingin mencoba nilai-nilai baru. Nah, hanya saja yang dicoba yang salah ya. Tadi seks bebas ya, narkoba, minuman keras dan seterusnya ya. Jadi kita harus fokus ke sana. Fokus itu artinya pengkajian kan Anda nanti dikasih format pengkajian tuh ya. Semua dikaji, tetapi Anda akan fokus ke sana. Oh, pasien saya tadi usia bayi ya sampai 12. Kenapa ya anak saya kok hidrosefalus gitu ya. Kenapa bayi ini bisa hidrosefalus? Kaji tuh riwayat pre, intra dan postnatal care-nya ya. Kalau toddler tadi kenapa ya ini pasien saya kok ini ternyata dia minum cairan yang pembersih lantai dan sebagainya, atau masuk koin masuk ke bronchus, uang koin logam masuk ke bronchusnya, itu kan apa? Keselamatan kan? Ya, keselamatan karena dia tidak tahu kalau itu
bahaya. Anak toddler kan nggak tahu kalau tindakannya itu berbahaya. Ya. Jadi kitanya yang orang dewasanya yang harus memperhatikan itu. Oke, saya rasa cukup untuk sore ini ya, karena Ibu juga ada ngobrol lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan hospitalisasi dan bermain nanti bisa Anda terapkan ya di lapangan ketika Anda terjun langsung nanti ke melihat kondisi pasien ya, bagaimana dampak ya pada anak dan orang tua ketika harus dirawat di rumah sakit ya, dan juga tadi terapi bermain di rumah sakit tolong diperhatikan betul ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di SS belum? Siapa? PJ apa sih Pen? Izin Ibu belum. Ya, silakan. Izin ya Ibu untuk mengambil dokumentasi untuk teman-teman yang masih ada kan. Ya udah. Itu Ratu Fatimah mana? Fotonya nggak ada orang. Ya kepada Ratu. Sudah belum? Tunggu sebentar Ibu. Ya, slide pertama. Slide kedua. Sudah Ibu. Sudah. Kalau sudah Ibu izin live ya. Ibu izin sebelumnya mau bertanya Ibu. Ya. Terkait kelompok Ibu, untuk kelompok 1 itu kan hari Senin akan ada presentasi ya Bu. Main map ya. Iya Ibu, itu pada RPS itu kan ada beberapa penyakit, untuk kelompok membuat pathway semua penyakit Ibu. Tidak membuat makalah, tetapi membuat mind map untuk semua kasus. Ya. Baik Ibu. Tidak usah makalah, mind map-nya aja. Tapi mind map-nya lengkap ya, yang lengkap ya. Baik Ibu. Yuk, Bu Terima izin kasih, ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Step recordnya belum mati.